kolesterol ini berlebihan, maka LDL inilah yang akan menumpuk atau menjadi plak di dalam pembuluh darah kita, yang kemudian akhirnya menjadi resiko untuk munculnya seperti penyakit jantung koroner, berenergi buat sel tubuh kita. Namun kalau berlebihan itu tadi yang salah. Sedangkan kalau HDL memang secara normal fungsinya dia adalah membawa kolesterol dari jaringan ya, atau dari pembuluh darah tadi, dari jaringan menuju ke liver. Jadi untuk dipecah lagi di sana, sehingga dia anggapannya adalah kalau kita banyak HDL-nya, maka kolesterol kita yang ada di jaringan-jaringan perifer itu akan dibawa masuk ya ke dalam liver dan untuk dipecah lagi di sana, diolah lagi di sana. Jadi seperti dia kolesterol yang baik ya, padahal sebenarnya dua-duanya ada fungsinya masing-masing, asal dalam kadar yang normal dok, begitu. Oke, baik dokter, terima kasih. Jadi ternyata sebutan baik dan jahat ini hanya untuk sebutan awam saja dokter ya, sebenarnya keduanya punya fungsinya masing-masing di tubuh kita juga. Oke dok, kalau misalnya dari segi jenis makanan sendiri antara kedua itu tadi kan pasti kita mengetahui kenapa dia disebut dengan HDL dan LDL, karena ada beberapa klasifikasi makanan yang masuk ke dalam kategori tersebut gitu dok ya. Nah kalau untuk jenis-jenis makanan tersendiri dok, untuk mungkin dari LDL dulu nih dokter, disebut dengan kolesterol jahat tadi, itu apa aja sih dokter makanannya kira-kira? Dan punten dok, dan apa yang masuk kriteria kolesterol tinggi itu seperti apa dok? Gitu? Oh iya, jadi untuk kolesterol secara umum, untuk kolesterol yang kolesterol acak ya atau kolesterol total itu dikatakan dia berlebihan kalau dia lebih dari 200 ya dok, dalam kondisi diambilnya dalam kondisi puasa selama minimal 8 jam begitu. Kalau untuk masing-masing jenis kolesterol tadi seperti LDL itu umumnya untuk dewasa muda sehat tanpa faktor risiko yang lain, di atas 160 itu masih bisa dianggap normal, atau paling dia ada 130 ke atas itu masih bisa normal ya, tergantung tapi kadar faktor risiko yang dia miliki. Maksudnya faktor risiko apa sih, seperti apakah pasien ini merokok ya, ataukah ada riwayat keluarga atau ayahnya dengan penyakit jantung koroner pada usia kurang dari 5 tahun, misalnya seperti itu. Kalau misalnya ada faktor risiko yang lain, maka target yang dikatakan kolesterolnya normal itu akan berbeda dengan dewasa muda tanpa faktor risiko yang lain ya. Untuk dewasa muda, target kita adalah harusnya di bawah 130 untuk LDL. Jadi ketika kita mencapai 160, maka itu sudah merupakan indikasi harus memakai obat, misalnya seperti itu, atau bisa dengan lifestyle seperti itu. Berbeda lagi dengan pasien misalnya dengan komorbid atau penyakit penyerta tadi, ada diabetes, maka yang dikatakan dia normal adalah jika LDL-nya kurang dari 100. Atau pasien sendiri punya riwayat penyakit jantung, maka dikatakan LDL-nya dia normal, untuk dia targetnya adalah di bawah 70, misalnya begitu. Jadi masing-masing berbeda. Tapi secara umum untuk dewasa muda yang tanpa komorbid yang lain tadi, untuk LDL lebih baiknya adalah di bawah 130, benar begitu. Berbeda lagi dengan trigliserida. Trigliserida ini adalah jenis kolesterol yang dia punya peran bisa menimbulkan penyakit pankreatitis ya. Untuk trigliserida sendiri ini normalnya adalah di bawah 150 ya. Tapi apakah kalau lebih dari 200 dia bisa menimbulkan gejala? Umumnya tidak. Jadi kalau trigliserida ini dianggap sangat penting, signifikan secara klinisnya adalah kalau dia lebih dari 400 atau 500. Nah, itu merupakan ancaman dia menjadi pankreatitis seperti itu. Jadi masing-masing orang berbeda. Mungkin kita bicarakannya di sini secara umum saja ya, begitu. Untuk HDL ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan dok. Untuk HDL pada perempuan targetnya lebih tinggi ya, lebih dari 55 misalnya gitu. Kalau pada laki-laki cukup di atas 45 itu sudah dikatakan normal, seperti itu. Tadi apa lagi dok pertanyaannya? Kapan masuk ke kriteria tinggi kolesterol dok? Oh iya, okay. Tadi jadi kalau lebih dari kadar-kadar yang tadi dia disebut dengan hiperkolesterolemia atau dislipidemia, gangguan regulasi atau metabolisme dari kolesterol atau lemak tadi, lipid ya dok. Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sangat detail ya dokter ya. Jadi memang antara tipe dari si kolesterol ini dan juga dibedakan juga berdasarkan jenis kelamin dokter ya. Karena pastinya kalau wanita ada faktor lainnya yang memang mendukung dia ada kadarnya pasti lebih tinggi ya dok ke dalam tubuh kita.
karena berhubungan dengan lemak. Oke dokter, nah mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit dok, cuma mungkin bisa lebih didetailkan lagi dokter, ini sebenarnya dampaknya apa sih dokter? Tadi kan sudah ada kadar kolesterol yang normal dan memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah seandainya kalau misalnya kadar kolesterol tadi HDL, LDL ataupun trigliserida tadi itu tinggi dalam tubuh kita, apanya sih dok yang bisa menyebabkan berefek ke tubuh kita dok? Oke. Sekarang kita bahas dulu mana yang lebih banyak menimbulkan penyakit ya ke orang. Jadi untuk terapi misalnya untuk sasaran kita ke kolesterol ini terutama adalah untuk kadar LDL dulu dok ya. Kadar LDL ini seringkalinya adalah dia menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Jadi tidak hanya pada penyakit jantung koroner misalnya ya, bisa juga stroke, bisa juga sumbatan pembuluh darah pada kaki atau pada tangan atau pembuluh darah perifer, kita sebutnya seperti itu. Kalau untuk HDL tadi justru targetnya adalah dia harus tinggi ya dok ya. Kalau dia turun ya berarti artinya adalah LDL tadi yang ada di perifer itu tidak bisa diangkut. Pada akhirnya akan sama dia menyebabkan tadi sumbatan pembuluh darah di beberapa organ seperti itu. Sedangkan untuk trigliserida tadi sempat saya singgung, kalau trigliserida ini sendiri lebih utamanya adalah mencetuskan itu pankreatitis tadi. Jadi ketika dia kadarnya di atas 400 atau ada yang sumber menyebutkan di atas 500, dia meningkatkan risiko untuk terjadi pankreatitis atau peradangan pada pankreas ya. Itu dok. Tadi apa lagi dok? Lupa lagi. Iya, itu dok, kriteria tinggi kolesterol dok. Ya gitu dok. Kalau kolesterol total itu ya memang bisa dipakai screening secara kasar ya, tapi itu lagi tidak bisa menentukan apa faktor resikonya pada pasien ini kenanya ke penyakit apa, tidak bisa. Jadi lebih baiknya disarankan jika teman-teman di rumah ini mau melakukan screening kesehatan, maka lakukan pemeriksaan profil lipid tadi dengan pemeriksaan TG, LDL yang lebih terperinci ya. Oke, baik, terima kasih nih dokter. Oke dok, kalau misalnya kita ngomongin penyakit kayaknya nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin obat ya dok ya. Nah, mungkin akan selalu menjadi pertanyaan dari pasien ketika mungkin datang ke kita, ke dokter umum ketika mereka cek darah gitu, cek kolesterol, tiba-tiba hasilnya segini gitu. Nah, sebenarnya kapan sih dokter diindikasikan si pasien ini membutuhkan obat, apalagi dengan kondisi dia baru pertama kali mempersiapkan cek darahnya dan mendapatkan hasil bahwa kolesterolnya tinggi dok? Ya, jadi secara teori tadi sempat saya singgung untuk pengobatan atau tata laksana dari dislipidemi atau hiperkolesterol ini individual dok. Jadi akan masing-masing pasien akan berbeda tergantung tadi apakah dia ada faktor risiko yang lain. Tadi seperti saya sebutkan apakah dia merokok, apakah ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung pada usia muda, kemudian apakah dia disertai dengan hipertensi, adakah diabetes seperti itu, maka targetnya dia akan berbeda. Secara umum misalnya pasien ini tidak punya komorbid atau tidak punya penyerta apapun, tidak merokok, kemudian berat badan normal, bisa aja ini ya berat badan normal tapi kolesterolnya tinggi, maka mulai diindikasikan untuk pertama yang dilakukan adalah mengubah gaya hidup ya. Jadi lifestyle-nya dulu yang harus diubah. Kapan itu dimulai? Kalau kolesterol LDL-nya dia adalah lebih dari 160 misalnya gitu ya. Terus kemudian dia mulai harus diterapi menggunakan obat kalau dia lebih dari 130 sebenarnya, tapi dikurang dari 160. Targetnya dia adalah di bawah 130. Nah, itu lebih bagus. Jadi akan individual banget. Nah, kalau misalnya pasiennya dengan diabetes mellitus seperti itu, maka targetnya akan lebih ketat lagi karena diabetes atau kencing manis sendiri itu sudah merupakan resiko untuk terjadinya penyakit jantung ya secara sendiri, apalagi ini digabung dengan dia kolesterol, sehingga targetnya dia harus pakai obat untuk menurunkan LDL-nya di bawah 70 dok. Kalau target yang baru seperti itu, bahkan ada yang lebih ketat lagi di bawah 55 seperti itu. Ada lagi sumber yang lain, mungkin disesuaikan juga dengan kriteria pasiennya. Misalnya pasiennya tua, makan nggak mau, nanti kan ada resiko dia jadi hipoglikemi dan macam-macam, maka bisa saja dia kadarnya di bawah 100. Jadi memang untuk target per individu lebih baik dikomunikasikan dengan dokternya, ini seperti apa begitu. Tapi secara umum pasien yang memiliki faktor resiko lain untuk terjadinya penyakit jantung tadi, merokok dan lain-lain, kalau digabung dengan hiperkolesterol, maka target LDL-nya dia harus lebih rendah. Yeah. Kita lebih fokus ke LDL ya dok, karena mungkin jenis kolesterol ini yang lebih banyak menjadi concern kita karena menimbulkan penyakit jantung, stroke seperti itu. Kalau untuk TG,
tadi kita mulai terapinya, sebenarnya mulai terapi dengan obat itu bila dia lebih dari 400 atau dari sumber lain bisa lebih dari 500. Bila kurang dari itu, maka fokus kita adalah menurunkan LDL-nya dulu, gitu ya. Bisa dimulai dengan lifestyle dulu, olahraga, kemudian menggunakan diet, terus kemudian baru nanti dengan obat, seperti itu dok. Oke, baik dok. Jadi tidak melulu harus langsung obat di awal dokter ya? Ya. Pastinya kan ada pertimbangan dari dokternya juga ketika memberi obat, dilihat apakah ada komorbid, apakah ada penyakit penyerta, jenis kelamin, lagi-lagi usia dan juga kebiasaan dokter ya. Terkadang mungkin kita ketika anamnesa pasien dibilang terkadang suka kayak ini dokternya banyak penanyanya, ternyata tuh memang tujuannya tuh lebih ke pengobatan dokter ya, untuk kita memperdalami kebiasaan pasien. Oke, baik dokter. Nah, ini sekarang saya mau beralih ke mitos dan fakta nih dokter. Mitos dan fakta kan sangat beredar luas di masyarakat dokter ya, apalagi ngomongin masalah penyakit kolesterol yang sangat berhubungan erat dengan makan makanan nih dokter. Nah, untuk entar dokter boleh menjawabnya dengan ini mitos dan boleh dijelaskan dokter alasannya dokter ya. Untuk pertanyaan pertama nih dokter, apakah penyakit jantung utamanya hanya disebabkan karena konsumsi makanan yang dengan kolesterol tinggi dok? Mitos atau fakta dok? Ini mitos ya. Iya. Jadi untuk penyakit jantung tidak melulu hanya disebabkan oleh makanan yang berlemak atau berkolesterol saja. Tadi untuk hipertensi pun ya, hipertensi saja sendiri tanpa hiperkolesterol itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Diabetes sendirian juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, apalagi semua itu digabung jadi satu ditambah dengan hiperkolesterol, maka risikonya akan lebih tinggi. Jadi begitu. Jadi kalau untuk pengobatan jantung mungkin nanti konsultasi dengan dokter jantung juga. Di sini ada dokter Alamansko ya. Pasti penilaian risikonya tidak hanya melulu fokus pada kolesterol saja, ya, tapi semuanya juga termasuk gula, tensi, seperti itu dok. Gitu. Oke, berarti tidak melulu hanya disebabkan karena kolesterol dokter untuk penyakit jantung. Banyak sekali penyebab lainnya yang bisa menyebabkan penyakit jantungnya, tapi kolesterol pun juga menjadi salah satu faktor dokter yang bisa menyebabkannya. Betul. Oke, ini dok. Pertanyaan kedua nih dok. Ini mendekati Lebaran dan orang makin bebas makan, pasti akan selalu ditanyakan nih dok. Apakah makan daging kambing dan juga durian tuh bisa meningkatkan kadar kolesterol dok? Iya, jadi apa sih sebenarnya makanan yang bisa meningkatkan kolesterol? Sebenarnya dok, makanan apapun dia bisa meningkatkan kolesterol, bahkan makanan gula, nasi pun bisa, ya, selama dia porsinya berlebihan, ya. Jadi sebenarnya kolesterol atau lemak ini adalah nanti kalau kita makan apapun, kalau kita berlebihan, semuanya akan disimpan dalam tubuh kita ya dalam bentuk lemak itu. Ya, kadang kan pasien sudah bilang, oh saya nggak makan gorengan kok, tapi tetap saya kolesterol tinggi. Tapi bagaimana dengan makan karbohidratnya dia gitu? Apakah seimbang dengan dia aktivitas fisiknya? Nanti makannya berapa kalori, ternyata keluar aktivitas fisiknya cuma berapa? Akhirnya kemana perginya? Ya disimpan dalam bentuk lemak itu juga bisa. Ya. Tapi biasanya masyarakat ini nanya apa sih makanan yang harus dihindari, kan nggak mungkin saya harus memberikan nggak boleh semua bu, sebenarnya semuanya juga akan disimpan dalam bentuk kolesterol. Mungkin makanan-makanan yang dimaksud adalah makanan yang tinggi kandungannya lemaknya ya, terutama adalah untuk lemak jenuhnya ya, mungkin seperti itu. Seperti lemak jenuh itu misalnya adalah ada pada susu, itu kan ada. Kalau yang non skim ya, non skim fat itu dia susu yang non skim itu dia banyak lemaknya. Terus kemudian daging sebenarnya juga ada. Wajar kalau kita makan daging-dagingan, wong namanya dia itu adalah makhluk hidup ya. Ya, dia pasti punya kolesterol ya dok. Kita sendiri juga punya kolesterol. Kalau dalam porsi tertentu diimbangi dengan aktivitas fisik, umumnya tidak menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah kita. Tapi jika dia berlebihan, ya daging apapun itu ya dia bisa gitu. Jadi kalau kita misalnya mau menganjurkan makannya berapa kali sih daging itu, sebenarnya untuk daging merah ya, daging sapi seperti itu kalau sesuai dengan diet Mediterranean, mungkin pernah baca diet Mediterranean ini cukup bagus untuk menurunkan kolesterol. Dia hanya dimakan sesekali saja, jadi mungkin 1 kali seminggu saja udah cukup untuk daging ya. Berbeda dengan daging ayam, daging putih, ikan itu masih bisa dimakan 2-3 kali. Nah, sering gitu, 2-3 kali dalam 1 minggu. Nanti berbeda lagi, apalagi ada akan berbeda kali. Tapi kalau secara umum daging yaitu tadi ya banyak memang kolesterolnya, asal diimbangi dengan aktivitas fisik umumnya tidak menyebabkan penumpukan.
Ya. Oke, baik dokter, terima kasih dok. Jadi sebenarnya untuk highlight di semua tipe makanan yang kita edukasi ke pasien itu adalah semuanya boleh tapi tidak berlebihan dokter ya. Betul, seperti itu. Jadi kalau mau diet sebenarnya nanti kalau kita menganjurkan pasien ini untuk diet, terus kita melarang tidak boleh makan ini makan itu, terus pasiennya mau makan apa? Nah, gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi porsinya yang harus diatur. Nah, mungkin perlu konsultasi dengan ahli gizi, nanti akan lebih mudah untuk mengaturkan porsinya sekian, pilihannya sekian, karena harus menyesuaikan juga dengan pilihan makanan ya dok, biar pasien sendiri juga tidak bosan hanya konsumsi itu saja ya. Gitu sih dok. Kalau untuk daging anjurannya adalah 1 kali seminggu aja sudah cukup sebenarnya. Baik dokter, untuk daging merah 1 kali seminggu, sedangkan daging putih-putihan seperti ayam, ikan itu tuh bisa lebih sering dokter ya. Gitu. Lebih sering. Pun sebenarnya tempe dan tahu pun juga ada kolesterolnya dokter ya. Cuma dengan kadar yang lebih rendah dokter ya gitu. Apalagi kalau tempenya digoreng ya dok, pakai minyak kelapa sawit lah. Sebenarnya kalau minyak kelapa sawitnya itu yang lebih banyak lemak jenuhnya seperti itu. Oke, baik dokter, terima kasih. Dari tipe-tipe makanan sekarang kita beralih ke obat lagi nih dok. Ketika kita mengedukasi pasien gitu, ibu ini obat kolesterol diminum malam hari ya dok. Nah, ntar muncul pertanyaan dari pasien nih dok, emang nggak boleh untuk meminum obat kolesterol ini di pagi hari? Nah, kira-kira ini mitos atau fakta dan bagaimana penjelasannya nih dokter? Ya umumnya memang ini mitos fakta. Umumnya kita memang meminta pasien untuk meminum di malam hari dok, sekaligus juga untuk mengurangi rasa kan kalau kita memberikan obat ini dalam waktu jangka lama itu biasanya kita bisa menyebabkan ini rasa rhabdomyolisis ya dok. Pernah dengar untuk golongan-golongan statin dia bisa menyebabkan rhabdomyolisis. Nah itu untuk mengurangi rasa efek-efek pegal seperti itu kita anjurkan di malam hari, terutama juga kadar lipid kita itu kan terutama berkaitan dengan hormonal ya, itu kan dia meningkatnya secara naturalnya adalah di malam hari menjelang pagi ya umumnya, maka kita berikan dia di malam hari seperti itu dok. Oke, baik dokter. Berarti bukan tidak boleh dokter yang di pagi. Kalau kelewat ya mau gimana lagi daripada dia tidak minum ya dok. Dan sebenarnya dok, menyambung masalah obat ini, apakah memang dia seandainya pasien lupa minum pada saat di malam hari dok, akhirnya dia mengharuskan dia minum di pagi harinya. Nah sebenarnya ada jarak tertentu nggak sih dokter antara minum obat satu dan yang keduanya setiap harinya? Umumnya kita anjurkannya adalah setiap hari untuk 1 kali saja ya, 24 jam. Tapi memang jika terlewat seperti itu tidak apa-apa untuk pasien diminum pagi hari sebenarnya. Tapi semisal pun itu dilewatkan untuk 1 hari juga tidak seberapa ngaruh masalah dok, karena kolesterol sendiri itu kan juga walaupun kita berikan dia setiap hari diminum rutin, penurunan kadar kolesterolnya pun juga akan lambat ya. Maksudnya memang karena metabolisme seperti itu, jadi lambat. Makanya utamanya kalau pasien dengan kolesterol, pengecekan atau monitoringnya tidak perlu tiap bulan atau bahkan tiap minggu, tapi tiap 3 bulan saja cukup ya. Karena kalau kita cekkan 1 bulan ya kadarnya belum turun banyak sebenarnya, begitu akan lebih tidak efektif secara cost-nya seperti itu dok. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok. Nah dok, masih menyambung dengan obat nih dok. Ini adalah fenomena yang sering kita temui dokter. Ketika pasien datang dan diberikan obat gitu, terus dia akan bertanya, saya harus minum obatnya sampai kapan dok? Dan apakah ketika saya sudah, biasa kan kalau orang kolesterol kan minumnya pegel-pegel gitu dokter. Dan apakah ketika saya sudah tidak merasa pegal-pegal itu saya boleh men-stop sendiri obat itu dok? Iya itu banyak sekali ditanyakan. Untuk kolesterol sendiri umumnya kalau berdasarkan dengan panduan ATP3 ya dok, guideline kita dia selama sudah tercapai targetnya itu bisa dihentikan asal pasien ini bisa patuh untuk diet dan juga lifestyle-nya seperti itu. Selama target tadi yang tadi saya sebutkan terperinci per masing-masing orang itu sudah tercapai, dia bisa tanpa obat itu. Nah nanti kapan lagi? Nanti kalau sudah di stop apakah dia akan naik? Maka itu pentingnya untuk general check up dok ya, sebenarnya itu untuk dilihat, karena walaupun kita misalnya kayak tampaknya kurus tapi ternyata kolesterol juga bisa tinggi. Umumnya kolesterol kan memang tidak menyebabkan gejala apa-apa ya dok, sampai pada akhirnya dia menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung koroner itu baru muncul gejalanya. Tapi ya umumnya rendah ya, kadar-kadar tinggi aja kadang kita 200 lebih 300 itu tidak ngerasa apa-apa gitu kan ya. Kadang orang jadi salah, kalau saya pegel-pegel apakah kolesterol saya naik ya dok? Saya mau cek kolesterol dong. Sebenarnya mungkin banyak ya macam yang bisa menyebabkan rasa pegal-pegal itu sendiri, tidak hanya kolesterol saja dok. Betul.
Oke, baik dokter. Mungkin untuk mitos dan faktanya segitu dulu dokter ya, Oh, bisa iya. ditanyakan. Nah, kita lanjut ya dok, karena tema kita kan gaya hidup sehat nih dok. Tidak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin gaya hidupnya seperti apa sih dokter yang diperlukan untuk kita mengontrol bahkan menurunkan kadar kolesterol tadi nih dok. Mungkin untuk yang pertama dok, dari dokter Emma sendiri ada tips nggak sih dokter kira-kira selain memang membatasi makanan-makanan dan makan cukup sesuai dengan porsinya, apakah ada makanan-makanan yang memang bisa membantu mengontrol ataupun menurunkan kolesterol itu dok? Ya, untuk makanan sendiri yang dianjurkan bukan berarti lemak tidak boleh sama sekali, kolesterol tidak boleh sama sekali, tapi yang dianjurkan adalah lemak-lemak yang dia lemak tidak jenuh ya dok ya. Tujuannya adalah supaya dia bisa membantu untuk menurunkan kadar LDL-nya dengan meningkatkan kadar HDL-nya. Seperti apa sih makanan dengan lemak tidak jenuh tadi, unsaturated fat itu misalnya adalah daging salmon, ikan salmon. Di situ ya, terus kemudian untuk minyak goreng mungkin ya olive oil seperti itu. Memang cenderungnya jadi lebih mahal ya dok. Betul dok. Terus ibu dok jadinya. Terus kacang-kacangan, legumes, lentils kayak misalnya adalah kacang almond seperti itu, dia bagus, unsaturated fatnya dia banyak seperti itu. Alpukat itu dia juga bagus, dia ada kolesterolnya tapi dia baik istilahnya gitu, kolesterolnya baik seperti itu dok. Sedangkan untuk makanan yang mengandung lemak jenuh seperti misalnya tadi daging, apalagi daging yang berlemak, terus kulit unggas, kulit ayam kayak itu ya, itu dia banyak kandungan yang saturatednya, yang jenuhnya, yang istilahnya adalah seperti lemak jahatnya itu di situ. Udang itu pun juga banyak, cumi, seafood. Makanya kalau anjurannya seafood itu ya maksimal adalah 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu, oke. Gitu, itu seperti itu. Oke, baiklah. Jadi memang sebenarnya ada opsi makanan lain dokter ya? Ada opsi makanan lainnya. Itu untuk makanan ya dok. Untuk lifestyle yang lain tadi olahraga pasti ya, aktif, daily livingnya harus aktif. Bisa pilih olahraganya sesuai dengan karakter pasien masing-masing. Kita tidak bisa samakan. Tidak harus semuanya harus aerobik, tidak, ada pilihan olahraga yang lain, misalnya olahraga resisten untuk pembentukan otot. Tergantung pasiennya, karakternya, misalnya pasiennya gemuk, maka target pertamanya adalah menurunkan berat badan, seperti itu. Menurunkan berat badan dengan apa bisa lebih cepat? Olahraga resisten, misalnya itu akan lebih cepat dibandingkan olahraga aerobik. Ya, nanti jika berat badannya sudah mulai turun, sudah kuat nggak ngos-ngosan, baru bisa olahraga kardio, seperti itu bisa. Jadi sesuai dengan itu pasien sendiri. Gitu, dok. Oke, baik dokter. Memang kalau dari segi makanan ada opsi lainnya yang memang bisa kita atur juga dokter ya gitu. Sedangkan kalau untuk gaya hidup sendiri memang sebenarnya lagi-lagi tiap orang berbeda dokter ya. Dilihat lagi dan nggak langsung kita ke olahraga yang expert gitu dokter ya, pasti akan bertahap dulu. Dan minimal aktivitas fisik dokter yang paling penting ya dok ya. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dokter ya. Yeah. Oke, nah mungkin dari Instagram, apakah dari live stream YouTube sudah ada pertanyaan? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dokter dari teman-teman netizen, sobat Oripod semua yang ada di rumah nih dokter. Mungkin dari dokter Emma sendiri dokter, ada pesan dan mungkin tips-tips dokter lainnya untuk sobat-sobat Oripod tentang bagaimana sih cara kita mengontrol gaya hidup kita di era yang seperti ini dengan tetap mengontrol makanan yang baik dokter. Ini sulit sekali, pertanyaan kayaknya simpel ya, tapi ini paling sulit sebenarnya karena godaannya banyak dok. Betul, dok. Kita ini sebenarnya beruntung kalau kita hidup di Cepu ya. Pilihan fast food itu lebih sedikit dibandingkan kalau kita hidup di kota besar. Ya, godaannya lebih sedikit lah dibandingkan gitu. Jadi sebenarnya untuk makanan itu kalau porsi tertentu dia sehat dok ya. Kalau dia berlebihan, walaupun itu nasi, dia juga akan menyebabkan penyakit ya. Kemudian bagaimana cara ngaturnya sesuai dengan kebutuhan kalori kita dok. Nanti mungkin kemarin sudah pernah repot dengan ahli gizi ya sama Bu Ayu, mungkin kemarin sudah sempat disinggung. Jadi penghitungan kalori per masing-masing orang berbeda sesuaikan dengan berat badan. Aktivitas fisik kita akan berbeda walaupun pasiennya sama, laki-lakinya berat badan sama, tapi satunya profesinya adalah guru, satunya misalnya pekerja fisik berat misalnya gitu ya, gali atau apa gitu, itu maka akan berbeda. Nah, disesuaikan dengan itu. Terus tujuannya buat apa dok? Misalnya
orangnya ini cenderung kurus, maka dia harus menaikkan berat badan misalnya begitu ya sampai dia ideal, maka pilihannya jadi berbeda lagi, kalorinya seperti itu. Jadi kalau mau benar-benar ideal, mau benar-benar sehat, yaitu konsultasi dulu ke ahli gizi sebenarnya, atau ke penyakit dalam juga bisa seperti itu. Tapi untuk pilihan-pilihan menu mungkin akan lebih variatif, lebih bisa diberikan saran dari ahli gizinya seperti itu, Dok. Terus tadi apa, Dok, untuk masalah gaya hidup? Gaya hidupnya ya, tadi saya singgung tadi olahraga 150 menit dalam 1 minggu ya, bisa dibagi dalam 3 atau sampai 5 hari dalam 1 minggu. Jenis olahraganya tergantung karakter masing-masing orang. Jika misalnya dia gemuk, target menurunkan berat badan, maka bisa jadi pilihan olahraga resisten ya, mengubah lemak menjadi otot. Nah, seperti misalnya plank ya, push up, sit up, seperti itu. Tapi kalau pasiennya berat badan sudah ideal misalnya, maka targetnya adalah maintenance saja atau meningkatkan kebugaran saja, misalnya bisa dengan olahraga kardio. Terus juga paling pentingnya adalah hidup sehari-harinya, Dok, jangan sedentary ya. Jadi kalau misalnya ini kita punya pilihan naik tangga, mungkin bisa naik tangga daripada naik lift, walaupun itu ngos-ngosan juga. Betul. Kayak, Dok, itu lifestyle seperti itu secara umum ya. Sebenarnya hampir semua penyakit sama ya, karakternya seperti itu, asal dilakukan dengan porsi tertentu, porsi yang cukup, tidak berlebihan, semuanya bisa sehat. Oke, baik Dokter. Terima kasih banyak Dokter Emma untuk diskusi singkat tapi padat, Dokter, ya, terkait dengan kolesterol dan juga perubahan gaya hidupnya ini, Dokter. Mungkin kalau misalnya ini tidak hanya kolesterol, Dokter, ya, untuk semua penyakit yang bisa kita sebut penyakit tidak menular mungkin, Dokter, ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri juga memang sudah menyebutkan bahwa cara-caranya sangat simpel dan sederhana sebenarnya, Dokter, ya. Mulai dari membatasi konsumsi makanan yang sesuai, Dokter, ya, bukan tidak boleh tapi sesuai, mulai dari gula, garam dan juga lemaknya itu tidak berlebihan. Terus juga mungkin bisa dari rutin aktivitas fisik seperti yang sudah Dokter Emma sebutkan tadi. Lalu yang paling penting juga nih, Dok, yang kita harus include dari sekarang adalah tidak merokok dan kalau bisa tidak terpapar dengan asap rokok tersebut, Dokter. Oh iya, betul. Itu penting banget, Dokter, ya. Ya, karena merokok asapnya juga meningkatkan resiko itu ya, meningkatkan resiko jantung, kemudian peradangan di semua sel tubuh kita ya. Betul, merokok, alkohol ya, seperti itu. Jadi bersyukurlah kalau sebenarnya tinggal di kota kecil, sebenarnya godaannya lebih ringan ya, Dok, ya. Oke, betul, Dokter. Dan juga mungkin tambahannya adalah tetap menjaga berat badan yang ideal sesuai dengan indeks massa tubuh, Dokter, ya. Cegah obesitas, cegah kegemukan, supaya mungkin selain memang untuk fungsi kesehatan di badan pun jauh lebih enak, Dokter, ya, pastinya. Iya, lebih fit seperti itu. Dan yang paling penting adalah cek kesehatan rutin, teman-teman sobat Oripod semua. Dengan ataupun tidak ada penyakit komorbid tadi, tetap harus cek kesehatan rutin karena itu baik untuk kita mengontrol dan aware dengan kesehatan diri sendiri, Dokter, ya, gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Dok, ya. Betul sekali. Oke, mungkin sobat Oripod sudah tidak terasa 30 menit, Dokter, kita sudah berbincang. Tidak terasa sudah sangat detail sekali terkait dengan gaya hidup sehat dan juga kolesterol ini. Desa izin mengingatkan untuk teman-teman sobat Oripod semua, jangan lupa untuk follow Instagram kita di rs_pku Cepu dan juga komen serta subscribe YouTube kita di rs_pku Cepu, karena setiap minggunya, Dokter, kita akan mengadakan podcast ini, Dokter, supaya mengedukasi masyarakat sobat Oripod juga di rumahnya. Oke, mungkin sekian, Dokter, untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak, Dokter Emma. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin, Dokter, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah visit, Dokter, ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman kita semua, sobat Oripod. Dan jangan lupa, teman-teman, bila ada saran kira-kira besok mau apa ya untuk tema podcast selanjutnya, boleh banget komen di IG ataupun di YouTube kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Desna undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu sigap menangani, ramah melayani secara Islami. Terima kasih, Dokter Emma.